Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara, sidang jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Marilah kita persiapkan diri kita untuk memasuki ibadah keluarga. Mari kita masuk dalam saat teduh. Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, patutlah kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kepala Gereja yang senantiasa memelihara, mendampingi dan memberkati kita, terutama di situasi COVID-19 yang belum berakhir. Namun di dalam suasana ini kita tetap mengandalkan Tuhan dan tetap teguh di dalam beriman kepada Kristus. Disilakan Bapak Ibu Saudara-saudara berdiri, kita sama mengangkat pujian bagi Tuhan. Marilah bernyanyi puji Tuhan, bunyikan saluran dan sasando, pujilah Dia di atas namanya yang mulia, puji Dia hai segala yang bernafas. Pujilah Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa, pujilah Tuhan yang maha kasih dan murah hati. Kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan, pujilah Dia segala yang bernafas. Dari timur maupun dari barat, di selatan maupun di utara, mari semua bersatu memuji nama Tuhan. Puji Dia hai segala yang bernafas. Pujilah Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa, pujilah Tuhan yang maha kasih dan murah hati. Kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan, pujilah Dia segala yang bernafas. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, yang kami puji, sembah dan muliakan dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur karena dari hari ke hari, dalam suka dan duka, Engkau selalu setia kepada kami. Engkau melihat semua kekurangan, kelemahan, kelebihan kami. Dan Engkau juga mengampuni semua dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur karena Tuhan memberi kesempatan pada kami, di mana kami bersama-sama dengan keluarga untuk menghayati persekutuan dengan Engkau dan sesama melalui nyanyian, doa, serta firman Tuhan. Hadirlah ya Tuhan Yesus dalam persekutuan ini, kuduskanlah ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Kasih karunia Roh Kudus untuk bersama-sama dengan kami memelihara dan memberkati kami melalui ibadah ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Disilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita sama-sama bermazmur, berpuji-pujian, mazmur puji-pujian yang terambil di dalam Mazmur 103 ayat 1 sampai 5. Kita akan baca secara berbalasan. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menembus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti
pada burung Raja Wali. Sabdamu abadi seluruh langkah kami, yang mengikutinya hidup sukacita. Dalam badai topan sabdamu pedoman, dalam kekelaman jalan kami aman. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita siap diri untuk memasuki pemberitaan firman Tuhan yang hari ini terambil dari kitab Ibrani pasal 4 ayatnya yang ke-14 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Untuk itu mari kita satu di dalam doa, mari kita berdoa. Ya Bapa Maha Kuasa, ya Kristus Maha Pengasih, karuniakan Roh Kudus-Mu untuk memimpin kami mendalami kekayaan firman-Mu dan memampukan kami juga membagi kekayaan firman-Mu ini kepada semua orang melalui pikir, tutur, dan laku yang benar dalam hidup dan kerja layan kami setiap hari. Amin. Disilakan Bapak Ibu saudara-saudara berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari kitab Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Yesus sebagai imam besar. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus Kristus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan yang berbahagia, saudara dan saya yang tentu dengan sukacita mau mendengarkan firman. Haleluya. Disilakan sidang jemaat duduk kembali. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Dari dalam bacaan ini terangkat satu tema perenungan Allah sebagai imam besar. Bapak Ibu saudara-saudara, sebagai umat yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, tentu kita semua mengaminkan Tuhan itu sebagai Tuhan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu dialah yang Raja yang mulia. Dia sinar kemuliaan, cahaya Allah. Di dalam dia kita melihat dan merasakan kehadiran dan kebaikan-kebaikan Allah, kasih Allah yang secara total di dalam hidup kita. Itulah sebabnya juga ketika kita melihat Yesus sebagai anak Allah, sebagai imam besar dalam kehidupan kita, harusnya juga kita mengasihi Allah, mengasihi Yesus secara totalitas dalam hidup kita, atau tulus dalam hidup kita. Itu jelas kalau kita lihat di dalam Ibrani pasal 1 ayat 3 pada ibadah minggu baru-baru, dan juga di dalam pembacaan kita pada ayat yang ke-14, di mana dikatakan di sana, karena kita sekarang mempunyai imam besar yang agung, yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, penulis kitab Ibrani dengan tegas mengingatkan Bapak Ibu dan saya sebagai orang-orang yang beriman kepada Tuhan Yesus, setialah menghampiri Tuhan Yesus. Di dalam keadaan bersalah atau tidak bersalah, tentu apalagi dalam keadaan bersalah. Kenapa kita
kenapa kita sombong untuk tidak minta pengampunan dosa? Kita datang, kita sudah senantiasa mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita percaya bagaimana Allah Bapa, Putra, Roh Kudus itu sangat luar biasa dalam hidup kita. Oleh karena itu, marilah kita setia menghampiri takhta kemuliaan Allah. Kita tempatkan Yesus sebagai imam besar di dalam kehidupan kita. Karena kita percaya, siapa sih yang bisa menjaminkan keselamatan yang totalitas dalam kehidupan dunia manusia, saudara dan saya, kecuali Tuhan kita Yesus Kristus yang adalah imam besar itu. Oleh karena itu, mudah-mudahan sebagai orang yang beriman kepada Tuhan Yesus, kita sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Kita menghargai pengorbanannya di kayu salib. Kita benar-benar berpegang pada pengakuan iman kita. Karena di dalam ayat yang 16 juga katakan, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Jujur saja Bapak Ibu, seringkali bagaimana kita mau ditolong Tuhan tepat pada waktunya kalau kita sendiri miskin untuk menghampiri takhta Tuhan. Kalau Bapak Ibu dan saya bertanya, di mana arahan bahwa kita menghampiri takhta Tuhan? Ya dalam beribadah seperti saat ini. Sekalipun dalam new normal ini kan kita beribadah di rumah. Kita siapkan keluarga kita untuk menerima berkat Tuhan. Untuk lebih supaya kita juga dijawab doanya oleh Tuhan. Ya karena itu Bapak Ibu, jangan pernah kita miskin di dalam berbicara dengan Tuhan. Bagaimana bisa doa kita ya sekali lagi didengar oleh Tuhan kalau kita sendiri itu tadi Bapak Ibu ya malas beribadah ya. Jangankan coba lihat sekalipun hari Minggu new normal, apalagi sekarang minggu depan sudah 160 orang yang bisa masuk di dalam ibadah hari Minggu. Nah kita untuk ibadah rumah tangga kita masih live streaming. Kita masih video streaming. Tetapi juga mari kita nampakkan ketaatan kita. Kita duduk beribadah bersama keluarga. Kita berdoa syafaat. Kita minta kepada Tuhan. Agar Tuhan itu benar-benar menjadi kekasih jiwa kita. Agar Tuhan Yesus benar-benar menjadi termanis dalam hidup kita. Agar Tuhan Yesus menjadi termulia dalam hidup kita. Kan dia minta tidak banyak. Taat saja, setia saja, yakin bahwa ia imam besar itu tidak pernah tinggalkan kita. Oleh karena itu, ketika kita mengaminkan Yesus sebagai imam besar kita, marilah Bapak Ibu kita menempatkan Yesus dalam ruang-ruang waktu hidup kita dengan tidak terbatas. Dimanapun kita berada, waktu keadaan kita tetap berpegang teguh. Iman kita tetap luar biasa. Pengakuan kita, syahadat kita hanyalah Yesus Tuhan Juru Selamat. Tidak boleh dunia menggoncangkan. Dunia juga mungkin menggoncangkan. Tetapi kita tidak akan tergoncangkanlah iman kita. Menempatkan Kristus sebagai imam besar. Untuk itu Bapak Ibu saudara-saudara, di dalam perjalanan hidup ini ingatlah bahwa Yesus imam besar seperti tadi saya katakan, ia sudah berkarya dengan luar biasa. Ia penuh pergumulan, memikul pergumulan saudara dan saya. Ia menderita dan mati di kayu salib. Ia bangkit di dalam kematiannya. Menandakan bahwa ia menjaminkan hidup saudara dan saya. Bahkan ia sudah naik ke surga. Dan ia sudah menurunkan Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu adalah Allah sendiri yang membuktikan betapa ia sebagai imam besar tidak pernah tinggalkan Bapak Ibu dan saya. Tinggal bagaimana toh? Apakah Bapak Ibu dan saya mau menempatkan ia yang terbaik dari dalam kehidupan ini?
Oleh karena itu yang kedua katakan, Yesus Imam Besar Agung juga mengingatkan Bapak Ibu dan saya bahwa ya dunia ini sekalipun Yesus sudah naik ke sorga sebagai imam yang maha mulia, tetapi di dunia juga ada para imam, para pendeta, para penatua, para diaken, ya, tokoh-tokoh gereja yang juga setia mengingatkan Bapak Ibu, mengingatkan jemaat, ya juga mengingatkan. Walaupun saya pendeta, saya juga mengingatkan diri saya untuk selalu taat dan setia kepada Sang Imam Besar yang tidak pernah tinggalkan kita, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Kepadanya lah kita menyatakan kesetiaan dalam bentuk apa saja. Coba kalau kita bayangkan kita hidup dalam perjanjian lama. Wow, Bapak Ibu bicara tentang persepuluhan totalitas. Memberikan korban bakaran yang benar-benar tulus, bersih, suci itu tak gampang. Nah, Yesus sudah mengorbankan dirinya, menandakan bahwa ia sudah mengampuni saudara dan saya. Tapi bukan berarti saudara dan saya tidak memberikan teladan yang baik. Berilah teladan yang baik ya di dalam memberikan persembahan, persepuluhan dan lain sebagainya, di dalam menyatakan ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Jadi contoh yang baik untuk ini. Semoga dengan firman Tuhan ini Bapak, Ibu dan saya dimampukan Tuhan untuk terus berkarya nyata dan mengatakan kepada dunia, datanglah kepada Sang Imam Besar itu melalui ketaatan dan kesetiaan beribadah. Untuk itu jangan pernah sia-siakan ibadahmu, agar seperti firman tadi, doamu pasti dijawab oleh Tuhan. Haleluya. Amin. Muliakan Raja Surga, Raja Gereja yang esa, Raja bangsa-bangsa dunia, langit bumi nyanyilah. Haleluya, puji Dia, Raja Maha Mulia. Kemuliaan selamanya dalam sorga bergema, hormat dan syukur dan kuasa diberi ciptaannya. Haleluya, puji Dia, Raja Agung semesta. Bapak Ibu saudara, mari kita satu hati, kita masuk dalam doa syukur, kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih dan Rahmani, kami bersyukur atas segala anugerah kehidupan yang Kau karuniakan kepada kami. Bukankah Engkau sendiri berkata, mintalah maka akan Engkau beri, ketuklah pintu hati Engkau akan bukakan bagi kami. Sedangkan kami orang yang berdosa ini Tuhan, tidak mampu memberikan yang buruk pada anak-anak kami. Apalagi Tuhan Yesus di surga. Ia pasti selalu memberikan yang terbaik kepada kami. Terima kasih Tuhan atas yang terbaik Engkau berikan kepada kami. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih bahwa pengorbanan-Mu di kayu salib hanya meminta kepada kami untuk taat dan setia kepadamu. Engkau adalah imam besar dalam kehidupan kami, yang sungguh-sungguh menjaminkan hidup kami dan menyelamatkan kami. Biarlah itu Tuhan kami syukuri dan kami tahu berterima kasih. Dengan selalu taat dan setia datang kepada Tuhan, berdoa, mendengarkan firman, memuji-muji Tuhan, memberikan persembahan syukur, dan kami yakin kami tidak pernah kekurangan. Tuhan senantiasa beri kami kuat sekat, hikmat, marifat, dan juga secukupnya di dalam lumbung rezeki kami.
terutama di situasi sulit saat ini, COVID-19, atau kami masih berada pada masa new normal. Tuhan tolong dunia ini, Tuhan tolong Indonesia, Tuhan tolong seluruh bangsa Indonesia ini. Apapun kelebihan dan kekurangannya. Yang sakit Tuhan jamah sembuhkan. Jemaat-Mu yang sakit Tuhan jamah sembuhkan. Ya Tuhan, yang berada dalam pergumulan, Tuhan bersama-sama dengan mereka. Sehingga mereka memahami pergumulan itu dan setia menyerahkan hanya kepada-Mu. Sebab Engkau adalah jawaban dari seluruh harapan-harapan kami. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan untuk ekonomi kami semua. Mari Tuhan tolong berkati, berikanlah kami secukupnya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa Tuhan bagi mereka yang berhari ulang tahun. Dalam sepekan ini Tuhan bersama-sama dengan kebahagiaan mereka, baik pribadi maupun rumah tangga. Hamba-Mu juga berdoa bagi para janda, duda, piatu, yatim piatu. Mari Tuhan menjadi pelengkap yang luar biasa untuk kehidupan mereka. Sehingga mereka tetap semangat, tetap sukacita, tetap bersyukur di dalam melaksanakan tanggung jawab mereka di hari-hari kehidupan yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, Tuhan yang maha baik. Kami juga angkat hati terutama untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Biarlah ya Tuhan dengan pertolongan Roh Kudus-Mu kami dimampukan untuk sungguh-sungguh menghayati firman, mengerti firman, lalu kami setia melaksanakan kehendak firman ini dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan yang maha baik. Engkau sangat tahu apa yang menjadi permohonan kami. Oleh karena itu kami bersaat teduh untuk Engkau mendengarkan seru permohonan kami. Inilah doa kami yang kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kepada Tuhan yang tentu kita sudah siapkan di keluarga kita masing-masing. Untuk itu kita mendengarkan firman Tuhan sebagaimana tertulis di dalam Kolose pasal 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita perbuat apa dengannya? Amin. 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 Dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Persembahan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita perbuat apa dengannya? Amin. Amin. Amin.
Disilakan sidang jemaat berdiri. Mari kita mendoakan persembahan kita. Mari kita berdoa. Ya Allah Maha Murah, yang telah menganugerahkan segala perkara di dalam Kristus kepada kami. Engkau yang selalu setia kepada kami dan mengajarkan kami untuk menolong sesama manusia. Jadikanlah persembahan kami ini berkat bagi orang lain, dan terimalah serta kuduskanlah sehingga berguna untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Amin. Jemaat tetap berdiri, mari kita mendengarkan akan amanat pengutusan. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita kembali dari tempat ini, biarlah kita setia melakukan kehendak firman di dalam kehidupan kita masing-masing. Berpeganglah pada janji Tuhanmu, di sepanjang masa Ia beserta. Angkatlah puji namanya, berpeganglah pada janjinya. Jangan bimbang, berpeganglah pada janji Juru Selamat. Jangan bimbang, percayalah pada janji Tuhanmu. Berpeganglah pada janji Tuhanmu, bila penagungkan datang menyerang. Oleh firman Allah pasti kau menang. Berpeganglah pada janjinya. Jangan bimbang, berpeganglah pada janji Juru Selamat. Jangan bimbang, percaya pada janji Tuhanmu. Arahkanlah kehidupanmu kepada Tuhan Yesus Kristus dan terimalah berkat darinya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.